Salam dan sejahtera, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Firman kehidupan pada hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Ia memberi kesaksian tentang semuanya. Ya, aku datang segera. Wahyu 22 ayat 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Desember ini kita memasuki penyambutan perayaan Natal. Gereja-gereja telah dihiasi aksesoris yang diwarnai Natal. Di kantor juga, bahkan di mal, nuansa Natal sudah kita lihat, pohon-pohon Natal, pohon terang di kota. Bahkan lampu-lampu hias juga. Bahkan ada yang membuat juga dengan Sinterklas, membawa hadiah. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah isinya sungguh-sungguh menyambut juru selamat dunia, atau hanya merayakan Natal sebagai pesta tradisi dan menganggap Yesus itu masih tetap bayi Natal? Segoyanya adalah juga penyambutan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Natal mengingatkan kita karya keselamatan yang sudah terjadi dan sudah dilaksanakan. Saudara-saudara, memang di Bethlehem peristiwa yang direncanakan Allah dan sebagai sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dikelabui oleh dunia, bahwa Yesus pernah datang di tempat itu. Tapi kita sering lupa bahwa Yesus sudah selesai melaksanakan paket keselamatan, kelahiran, pengajaran, khotbah, dan juga tanda mujizat, bahkan kematian, disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, bahwa itu semua adalah tanda kerajaan Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya Natal bukan lagi berfokus kepada Bethlehem, Yesus yang masih bayi. Tetapi Yesus yang tidak kita lihat itu bukan lagi Yesus yang hanya kita lihat dengan yang historis, tetapi Yesus yang kita imani, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus kita. Kita seharusnya terfokus pada Yesus yang sudah naik ke surga dan yang akan datang kembali mengangkat umatnya. Jika kedatangannya kedua kali kita sudah siap. Berbagai firman Tuhan telah tergenapi. Hari-hari ini di mana manusia akhir zaman yang egonya mementingkan diri sendiri, atau pemberontakan terhadap orang tua, terhadap agama, atau mungkin tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kita lihat dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari, bahkan masalah krisis ekonomi yang harus kita hadapi, bahkan itu semua ada tercatat di dalam kesaksian Alkitab. Saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tetapi kalau Natal itu juga mengingatkan kita bahwa Tuhan telah lahir dan hidup kita, hati kita menjadi palungan yang diperbaharui. Karena itu saudara-saudara, hanya ada satu yang belum terjadi, bahwa itu adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka Injil harus kita beritakan kepada seluruh muka bumi ini, supaya digenapi apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah yang harus kita lakukan pada masa hidup kita ini? Apakah kita harus juga mengaminkan firman Tuhan dan bahkan menyambut bahwa mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita? Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita apa arti mengaminkan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus pasti datang. Ada yang berani mungkin mengangkat tanggal-tanggal yang dikatakan. Ada mungkin yang menghitung-hitung dan memprediksi tanggal kedatangan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita tidak tahu kapan datangnya, seperti pencuri malam. Tetapi yang pasti Tuhan akan datang. Maka saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kalau Tuhan datang kedua kalinya,
maka iman, kasih, dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman kehidupan yang berkata kepada kita, amin, datanglah Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut berkata amin. Datanglah Tuhan Yesus, justru kita harus menyambutnya. Dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bencana-bencana seperti yang kita lihat mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang kita alami itu adalah juga menjadi proses ujian iman kita, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota adalah mengenai apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Mahkota kemenangan, mahkota kerajaan Allah, yaitu bahwa kita berada di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, mahkota kebahagiaan, mahkota sukacita, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jika firman berkata kepada kita dalam nats kita hari ini, ia memberi kesaksian tentang semuanya, ia berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Itu dalam ungkapan Wahyu 22 ayat 20. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara-saudara, dalam sambil perayaan Natal, kita tetap di dalam kasih karunia daripada Allah. Karena itu selama masih ada waktu dan kesempatan untuk kita di dalam perayaan-perayaan Natal ini, kita diingatkan kasih Allah yang agung dan mulia. Dan itu kita nyatakan kasih kita kepada siapapun dan dimanapun kita, biarlah kita mewujudkan kasih Allah dalam perkataan, dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami aminkan segala firman Tuhan. Tuhan telah datang di tengah-tengah dunia ini. Di dalam penyambutan kami mengingatkan kami juga dalam perayaan-perayaan Natal, bahwa Yesus telah hadir dan lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Tetapi Natal juga mengingatkan kami hari kedatangan Tuhan kelak kedua kalinya. Kapanpun itu, kami tetap siap dalam hati iman kami, bahwa kami telah mempersiapkan iman percaya kami yang tertuju kepada Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Karena itu biarlah kami Tuhan tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kami masing-masing. Apapun yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan kami kuat, kami mampu menghadapinya. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dan kami semua dalam setiap perayaan-perayaan Natal. Biarlah hati kami menjadi palungan tempat Tuhan menyambut Tuhan dan melakukan segala yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan sukacita. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.